Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan kelas perbandingan politik. Ya, saya terpaksa menggunakan metode merekam ini karena di jam kita nanti ya, di jam perkuliahan seharusnya dilaksanakan, saya tidak bisa stay di depan laptop. Jadi untuk itu saya coba untuk mencoba alternatif lain yaitu saya merekam seperti ini. Nah, mata kuliah kita adalah perbandingan politik, ya, perbandingan politik. Ya, mata kuliah ini nanti metode dilakukannya akan seperti semester lalu. Materi ada di materi tambahan itu akan saya munculkan di Google Classroom. Sedangkan untuk diskusi nanti kita coba laksanakan di beberapa sesi lewat grup WhatsApp saja. Nah, dan kehadiran untuk absen nanti saya sudah setting absensi nanti bisa dilakukan ketika jam perkuliahannya dimulai. Absensi itu kan terbatas, mungkin saya akan setting 1 jam, jadi tolong dalam 1 jam pertama perkuliahan itu kawan-kawan bisa langsung absen saja. Baik, kita kembali ke sini ke perbandingan politik ya. Apa itu perbandingan politik? Perbandingan politik itu adalah secara definitif dia itu adalah ini bidang ilmu politik yang dengan menggunakan pendekatan berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Nah, yang kita bicarakan fenomena atau kejadian tertentu itu ya tentu saja yang berkaitan dengan politik. Nah, apakah ini adalah hal baru dalam bidang ilmu politik? Ya, tentu saja tidak ya. Beberapa nama top di ranah ilmu politik sudah sering menggunakannya, bahkan berbagai macam karyanya sudah banyak kita pelajari, kita nikmati, dimulai dari banyak nama yang sudah mungkin cukup akrab dengan kawan-kawan semua. Ya, misalnya studi terkait dengan perbandingan politik itu sudah lama dilakukan, misalnya sejak zaman Aristoteles melakukan itu, yang mana kita nanti kemudian hasil dari studi perbandingan politik yang dilakukan oleh Aristoteles itu kan memunculkan pengelompokan sistem-sistem politik yang kita kenal sekarang. Ya, bagaimana cara negara dikelola, bagaimana pemerintahan berjalan, misalnya seperti eh, demokrasi, oligarki, ya Aristoteles kemudian menciptakan pengelompokan itu sehingga kita sekarang dengan cukup mudah menyebut, oh kalau misalnya kekuasaan diturunkan berdasarkan garis darah itu namanya monarki. Kalau misalnya seperti ini, oh itu namanya oligarki. Kalau seperti ini namanya, oh itu tirani. Nah, Aristoteles misalnya melakukan menemukan pengelompokan-pengelompokan seperti itu adalah salah satu caranya adalah dengan melakukan perbandingan-perbandingan politik. Dia hidup di eranya eh, Athena, sedang tempat dia hidup, negara kotanya tempat dia hidup, sedang menggunakan demokrasi dan dia melihat membandingkan gitu kan dengan negara-negara lain yang tidak menggunakan demokrasi. Tokoh lainnya juga di dalam ilmu politik yang muncul ketika kita membahas perbandingan politik itu adalah ada Niccolo Machiavelli, ya. Niccolo Machiavelli ini terkenal dengan karyanya misalnya Il Prince, ya, di mana cara pandang dia tentang bagaimana negara itu harus selalu di atas apapun, termasuk negara itu eh, nilainya kedaulatan sebuah negara itu jauh di atas rakyatnya. Dan itu mungkin sekarang tidak populer, tapi itu dijadikan pembandingnya, apa bahan kita pelajari. Bagaimana cara pandang Machiavelli kemudian eh, didapatkan dari hasil perbandingan politik. Gitu. Ketika misalnya
kita bercerita tentang berbagai macam sistem politik yang ada pada saat dia hidup ya, yang ada di Italia pada saat itu. Bukunya Ilprin sampai sekarang masih bisa kita beli di Gramet kalau misalnya kalian tertarik. Nama lainnya ada Thomas Hobbes, Bodin, Montesquieu gitu kan, ada Karl Marx gitu kan, dan beberapa ilmuwan sosial klasik lainnya. Nah, pada perkembangannya, studi perbandingan politik ini kan sering dikaitkan mengenai sering dikaitkan dengan studi mengenai sistem politik negara-negara lain di luar kita, di luar negara kita. Ya dari misalnya ya bukan Indonesia, biasanya dikaitkan dengan cara mempelajari sistem politik yang ada di negara-negara di luar tempat si orang yang ingin mempelajari sistem itu. Jadi membandingkan kalau kita misalnya akan cenderung mencari tahu apa yang terjadi di negara tetangga, apa ada budaya politiknya berbeda atau tidak sih di sebelah cara mengelola pemerintahan seperti apa. Makanya studi tentang perbandingan politik ini dikenal sebagai the study of foreign political system. Jadi dia bagian dari ilmu politik yang mempelajari bagaimana sistem politik di negara-negara asing, di negara-negara di luar kita. Tujuannya apa? Ya banyak. Tujuannya adalah untuk pembandingan ini kan tujuannya bisa dipakai untuk melakukan koreksi terhadap sistem yang sedang berjalan atau menjadi masukan, menjadi tambahan, menjadi kita bisa tahu diri kita salah itu ketika kita punya pembanding bisa saja seperti itu. Dan cara seperti ini dalam ilmu politik umum. Nah, tadi saya menyinggung tentang bagaimana perbandingan politik ini latar belakangnya bisa bermacam-macam, bisa berlatar belakang tempat, bisa juga berlatar belakang waktu, berlatar belakang material, teknologi, entah sistem yang berbeda. Nah, kita coba lihat sebentar. Ahli-ahli ilmu politik, ahli-ahli ilmu sosial ya, itu termasuk juga apa, bapak sosiologi kita ya, Ibnu Khaldun itu melakukan metode perbandingan politik sebelum dia menemukan pengelompokan terhadap negara-negara yang mana negara yang akan seperti ini, mana konsep politik yang dikenal kemudian di dalam ilmu politik sebagai konsep Ibnu Khaldun itu asobiyah. Nah, ini tadi yang kita bicarakan Machiavelli ya, pendapatnya yang apa ya? eh, dia ini orang realis ya. Misalnya terlihat dari pandangan tentang bahwa manusia itu sebetulnya aslinya si jahat gitu loh. Ya, mereka tidak jahat itu kapan? Ketika mereka dibutuhkan untuk terlihat tidak jahat gitu. Ketika mereka dibutuhkan untuk baik, tapi aslinya jahat. Nah, Machiavelli ini kemudian eh, dia ini apa ya profesinya ya waktu itu. Kemudian menemukan pemikiran bahwa untuk mencapai kesuksesan suatu negara, maka negara itu harus harus apa ya berada di atas rakyatnya. Jadi di balik pemikiran demokrasi itu kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, kalau pemikiran Machiavelli ini banyaknya ya intinya adalah bahwasanya tidak ada yang berdaulat lebih dari negara termasuk rakyat. Nah, J.J. Russell ya dari apa yang dia lihat di berbagai negara Eropa pada saat itu kemudian hasilnya adalah apa yang kita kenal dengan distribution of power, pembagian kekuasaan. Kemudian ke sini itu eh, kita dengan gampang apa semakin ke sini kita dengan gampang apa itu distribution of power kemudian kita gampang saja sih untuk mengenalnya bahwa pembagian kekuasaan itu tuh terdiri dari tiga, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di mana Russell mendapatkan ide tentang itu? Ya banyak, tapi salah satu cara yang dilakukan oleh Russell juga adalah melakukan perbandingan-perbandingan antara satu negara dengan negara lain. Apa yang terjadi jika sebuah negara tidak dikuasai oleh raja? Kesininya semangat itu kemudian membesar dan salah satu akibatnya adalah munculnya revolusi Prancis.
Yang lain ada Charles Louis II, ya, Karl Marx juga melakukan itu, melakukan metode perbandingan. Dia melihat mana sih negara yang apa, ya, materialistis, kapitalis, dan negara yang sosialis, gitu, seperti apa. Kemudian hasilnya kita kenal dengan kajian tentang materialisme, ya, das kapitalnya itu, kajian itu sampai sekarang masih dipelajari juga. Terus ini Hobbes dengan juga adalah orang-orang yang melakukan hasil-hasil karyanya itu dilakukan dengan melakukan apa, metode perbandingan, dan masih banyak lagi. Tadi Ini tadi tentang Aristoteles, bagaimana dia melakukan perbandingan dan kemudian memunculkan konstitusi yang tepat untuk rakyat yang tepat juga. Ya, tidak. Aristoteles setuju tidak semua butuh demokrasi. Lucunya pada saat itu dia sudah punya kesadaran tentang itu. Tidak semua butuh demokrasi. Tapi ada juga negara yang memang membutuhkan demokrasi. Ya, dia melihatnya itu dengan melakukan perbandingan, detailnya adalah jumlah penguasa, satu, sedikit, dan banyak. Kemudian dia dari sedikit, yang satu itu apa, yang sedikit itu apa, oligarki, gitu kan, aristokrasi. Kemudian yang banyak itu apa, yang kemudian kita kenal kesininya dengan nama demokrasi. Nah, eh, kemudian kita sekarang gampang membedakan mana yang monarki, aristokrasi, tirani, oligarki. Ada Barrington Moore juga, ya. Dia melihat bagaimana dia membandingkan political system di sebuah negara dengan cara melihat bagaimana revolusi itu dilalui. Jadi setiap negara ini kan punya sejarah revolusinya masing-masing. Kita punya revolusi kemerdekaan kita, orang di Inggris juga punya, gitu kan. Rusia juga punya revolusinya masing-masing. Sesuatu perubahan sosial yang sangat cepat terjadi, gitu ya, kalau kata definisi. Di Jepang juga terjadi. Ternyata hasil dari Barrington Moore ini, apa, karyanya ini adalah dia memaparkan tentang apa, ternyata kalau kalau masa yang dipimpin oleh revolusi yang isinya adalah mengusir tentang misalnya elit tuan tanah dan memunculkan komunisme di akhir. Nah, kalau masa yang memimpin sebuah revolusi, maka komunisme adalah hasil akhirnya. Dan kalau misalnya revolusi itu dibakar oleh elit, ya, di orang-orang elitnya yang melakukan perubahan, biasanya ujungnya adalah fasisme. Dia melakukan perbandingan seperti itu berdasarkan dari apa, fenomena sosial yang terjadi. Kalau misalnya itu masa yang melakukan revolusi itu biasanya berakhir ke komunisme. Tapi kalau elit yang melakukan revolusi dengan kudeta dan segala macam, biasanya ujungnya adalah fasisme. Jadi siapa yang bisa memunculkan pemerintahan yang demokratis? Ya katanya harus orang tengah, harus kelas menengah. Siapa kelas menengahnya? Yaitu kaum borjuis. Menurut Barrington Moore, kaum borjuis kalau melakukan revolusi maka hasilnya adalah sebuah pemerintahan yang demokratis. Debatable karena dia melakukan ini di 1966, apakah sekarang masih seperti itu? Ya itu bisa dilihat sendiri. Tapi penelitian-penelitian yang dilakukan melalui metodologi perbandingan itu cukup menarik. Oke, sebelum kita lebih jauh tentang bagaimana metodologi dan perbandingan, kita coba lihat dulu aspek-aspek historisnya. Apakah apa saja sih yang menyebabkan kemudian metodologi perbandingan politik menjadi ramai, muncul kembali setelah ada jeda waktu yang cukup banyak. Nah, salah satu momentum perkembangan perbandingan politik kemudian muncul kembali itu adalah
munculnya banyak negara-negara baru pasca Perang Dunia Kedua, ya. Jadi ada tiga sebetulnya fenomena penting yang membuat di dalam ilmu politik kemudian muncul lagi perbandingan politik menyeruak, gitu kan. Itu adalah eh, terjadi rata-rata itu di pasca Perang Dunia. Oke, kita mulai. Yang pertama misalnya adalah munculnya negara-negara baru di di Timur Tengah, di Asia, gitu kan kita, gitu kayak Indonesia, di Afrika. Gitu. Nah, yang unik adalah negara-negara baru ini kan punya berbagai macam keberagaman, ya, dari karakteristik budayanya sangat berbeda dengan negara-negara yang sudah settle, yang sudah lebih dulu ada. Terus lembaga-lembaga sosialnya juga berbeda dari yang sudah ada. Apakah kita sama dengan bikameralnya Inggris misalnya, apakah legislatif kita sama dengan yang dipunyai oleh Amerika misalnya, dua partai saja kan, bukan cuma Indonesia tapi negara-negara lain yang baru bebas dari kolonialisme, baru bebas dari penjajahan, baru melakukan revolusi, baru melakukan memproklamasikan kemerdekaannya itu eh, rata-rata cenderung mempunyai karakteristik yang berbeda, walaupun secara in general ya, secara umum memang biasanya negara-negara bekas terjajah itu mengikuti konsep politik atau pola pengelolaan kerja yang sudah diwariskan oleh negara-negara yang sudah menjajah. Inggris, Malaysia ada beberapa sistem yang mengikuti Inggris, Indonesia mengikuti Belanda seperti itu. Tapi tetap saja muncul keunikan-keunikan lain seiring dengan kemunculan eh, negara-negara baru itu. Lembaga-lembaga sosial tadi berbeda, gitu kan. Politiknya juga macam-macam. Nah, munculnya berbagai macam perbedaan, timbulnya berbagai macam keberagaman ini ya menjadi daya tarik tersendiri untuk dipelajari oleh para ilmuwan politik pada saat itu. Kemudian ya harus mencoba melakukan ada ilmu yang bisa dimunculkan di situ gitu. Ada hal-hal menarik yang muncul dari banyaknya negara-negara baru dengan segala macam perbedaannya ini muncul. Nah, oke, yang kedua berkurang ya kalau tidak bisa dikatakan berakhir gitu kan dominasi negara-negara di kawasan eh, barat gitu, komunitas Atlantik, negara-negara barat seperti Eropa, seperti Amerika Utara, negara-negara di Amerika Utara itu kemudian pasca Perang Dunia Kedua itu dominasinya berkurang. Dulu kayaknya dunia itu cuma di sini cuma mereka, ya. Sebelum banyaknya negara-negara baru yang muncul, negara-negara baru yang apa, sentralnya itu ada di negara-negara barat itu, ya. Kemudian Perang Dunia selesai, yang tadinya sentralistis gitu kan, kiblatnya itu ya negara-negara itu cuma itu saja, Inggris, Amerika, Jerman yang ribut itu juga, mereka yang lain kan cuma nonton. Itu kemudian eh, dominasinya berkurang setelah Perang Dunia Kedua, ya. Eh, Seiring dengan berkurangnya dominasi mereka, yang muncul kemudian adalah itu ya, paham-paham yang intinya sih dekolonialisasi, artinya anti penjajahan, cinta kebebasan gitu kan, mendamakan demokrasi gitu kan, negara harus dikelola dengan pintu awal pemilu, partai politik, segala macam, ya. Itu yang kemudian menguat. Nah, fenomena ini kemudian melahirkan fenomena lain lagi gitu kan, yaitu munculnya penyebaran kekuasaan internasional yang dulu cuma dikuasai oleh beberapa negara, kemudian ya kayak terbuka gitu kan, ya kayak habis dari kayak Indonesia di 98 mungkin, dari sentralistis kemudian kalian bisa bayangkan ke situ, dari sentralistis kemudian dari sentralisasi menjadi kemudian desentralisasi. Nah, walau seperti itu kan ada fenomena lain lagi yang tidak kalah menarik adalah misalnya bagaimana masih adanya relasi antara negara terjajah dengan negara yang pernah menjajah.
kalau Indonesia dengan Belanda terhapus 3 tahun oleh Jepang. Ya, mungkin itu alasannya kenapa kita tidak terlalu sangkut pautnya tidak terlalu besar. Tapi kalau seperti negara yang hanya dijajah oleh satu bangsa saja sampai kemudian mereka memerdekakan diri seperti Malaysia, itu pengaruh Inggris di Malaysia itu masih cukup kuat. Ini juga jadi fenomena menarik karena apa ya? Ya saking lama dijajah kemudian jadi apa? Ketika penjajahan itu selesai yang ada ya mereka malah ingin bersahabat. Hebatnya lagi Inggris itu kan adalah salah satu negara yang punya daerah jajahan sangat banyak. Ya, cuman kita bukan cuma membicarakan Malaysia, kita membicarakan India juga seperti itu. Dan hubungan mereka pasca kolonial itu ya baik-baik saja. Begitu juga dengan Indonesia, nah, kalian jawab saja sendiri. Macam-macam. Ada negara-negara lain juga seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah momentum perkembangan perbandingan apa perkembangan perbandingan politik dalam ilmu politik itu adalah yang ketiga adalah munculnya komunisme. Ya. Nah, komunisme ini muncul sebagai pesaing utama dalam perebutan pengaruh ya, antara negara satu dengan negara lainnya pasca Perang Dunia Kedua. Walaupun pergerakannya memang sudah cukup lama, tapi kemudian momentumnya itu seiring dengan lepasnya negara-negara kolonialisme, munculnya berbagai macam keragaman, terbentuknya tatanan dunia yang mungkin baru pada saat itu, karena tidak ada lagi yang mendominasi, tidak ada lagi apa semuanya menjadi dalam proses terlihat akan berubah tatanannya, premannya jadi tidak ada dan segala macam. Walaupun kemudian kita yang hidup di 2020 ini kan tahu ya enggak juga gitu. Kemudian terpola lagi, kemudian penguasanya ya sama itu aja, negaranya tetap saja itu saja. Tapi pada waktu itu pasca Perang Dunia Kedua eh, cukup menarik gitu, cukup ya kayak Indonesia pasca era Soeharto gitu, melihat reformasi itu adalah sesuatu yang wah. Kemudian kita sadar ketika sudah 2020 sudah sekian puluh tahun reformasi berubah, tidak ada juga, tidak terlalu banyak yang berubah. Ada yang berubah tapi tidak terlalu. Nah, mungkin itu seperti itu yang dilihat ya. Kemudian muncullah komunisme menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang membuat membuat demokrasi yang asalnya pada saat itu berkembang sangat pesat ya, karena kebetulan yang diposisikan menjadi penjahat pada saat itu adalah kelompok negara-negara yang ada yang komunis, ada yang fasis, Italia, ada yang ultranasionalis kayak Jerman, Hitler, yang monarki dan fasis seperti Jepang. Jadi adanya munculnya komunisme ini menjadi sesuatu yang menarik dibuat rakyat dunia pada saat itu. Karena mereka bergerak di lintas batas, tidak cuma di satu atau dua negara saja. Di banyak negara termasuk di Indonesia, komunisme itu adalah sesuatu yang menarik pada saat itu. Nah, kemudian eh, kemudian komunisme menjadi pesaing utama terhadap demokrasi di head to head dengan ideologi demokrasi yang mana para penyokongnya, para agen yang membawanya itu adalah banyaknya adalah negara-negara kapitalis, negara-negara barat atau kita sebut negara ex kolonialis selatan menjajah. Nah, ini kemudian momentum ini juga membawa kondisi dunia pada saat itu ke arah perang dingin. Kenapa perang dingin? Karena orang sebetulnya sudah sadar pada saat itu bahwa perang itu kan kontraproduktif ya. Perang itu biayanya mahal, perang itu harus butuh korban banyak dan segala macam ya. Dunia sudah pernah 2 kali perang, kelas kelas tawuran antar negara gitu rame-rame. Kemudian pasca perang dunia kedua, orang kalau mau bikin perang dunia ketiga pikir ulang. Jadi, tapi apakah konflik berhenti? Ya tidak, tentu saja tidak. Manusia itu kan hidup alamiahnya memang selalu berkonflik. Gitu kan.
ataupun negara-negara, karena isi dari negara-negara tersebut adalah manusia-manusia juga. Nah, terus apa yang terjadi pada saat itu? Ya, eh, perang dingin ini kemudian terpola ujungnya. Asalnya dunia baru yang seperti tanpa pola, sehingga para ilmuwan politik pada saat itu kemudian mencoba, wah ini menarik, akan muncul seperti apa gitu loh, ketika tidak ada negara yang mendominasi, ketika orang sudah punya kesadaran tinggi tentang bahwa perang itu mahal, apakah utopia-utopia masa lalu yang katanya dunia yang damai, aman, tentram itu akan terwujud. Dulu orang sempat berpikir seperti itu. Tapi kemudian ternyata tidak, ya. Munculnya kebebasan dibarengi dengan kebebasan, dengan kemunculan ideologi lain. Nah, sebagai pesaing utama dari kapitalisme gitu kan, nah, komunisme ini memang populernya ini lucunya, polanya dia populer di negara-negara yang dulunya terjajah, ya, yang mana negara-negara terjajah termasuk di Indonesia. Kita bekas jajahan Belanda, terus ada Laos, ada Vietnam, ada Cina gitu kan, adalah negara-negara yang head to head gitu kan, langsung berhadapan dengan negara-negara yang punya jualan yang namanya demokrasi. Jadi mungkin ada ego, ada dendam yang belum selesai juga dari negara-negara baru ini. Jadi ya menguatnya komunisme ini kan, eh, apa ya, ya tidak mungkin, tidak ada tandingan gitu ya. Jadi sebuah ideologi seperti demokrasi tidak mungkin muncul dan bertahan jika nggak ada lawannya. Komunisme muncul sebagai lawan dari demokrasi. Yang di belakangnya itu kan sebetulnya banyak orang, banyak ahli berpikir bahwa di belakang demokrasi itu kan sebetulnya kapitalisme. Nah, menguatnya komunisme juga menjadi pemicu pokok bagi usaha serius untuk mempelajari negara-negara lain. Misalnya khususnya bagi ilmuwan-ilmuwan politik Barat, ilmuwan-ilmuwan Amerika, Inggris, gitu kan, melakukan perbandingan politik, melakukan penelitian dengan metodologi perbandingan politik, itu juga jadi penting gitu, karena dia harus secara akademis itu menarik, tapi secara politis negara asal mereka itu pada saat itu membutuhkan bantuan, bagaimana sih memerangi komunisme ini, gitu. Bagaimana sih membendung pengaruh komunisme ini, kenapa? Karena komunisme ini kan bisa apa, saking lakunya itu ditakutkan akan apa ya, menghajar the way of life gitu, cara cara hidup barat itu gitu. Cara value, nilai-nilai kehidupan negara-negara barat itu. Jadi salah satunya, satu alasannya ya murni keilmuan, tapi di sisi lain mempelajari komunisme itu adalah eh, ya perang lain, makanya disebut perang dingin, dipelajari untuk dikalahkan. Nah, jadi di samping nuansa akademik ya, dipelajarinya komunisme oleh mereka yang membawa demokrasi ini ya bertujuan untuk mencari tahu cara untuk membendung perkembangan komunisme di negara-negara, khususnya negara-negara baru seperti Indonesia, sempat membesar kemudian di 1960 selesai. Oke, kemudian kita juga akan lihat perbandingan perbandingan sedikit perbedaan ya antara perbandingan, biar nanti tidak tertukar-tukar dari tadi, itu kalau di pertemuan live itu habis materi ini kemudian saya masuk ke pertanyaannya, tidak live saya bingung, pertanyaannya nanti saja lah di grup WhatsApp ya. Jadi season 1, nah, sekarang season sesi keduanya adalah ini. Kita juga perlu pahami dulu di awal perkuliahan ini tentang perbedaan perbandingan pemerintahan dan perbandingan politik. Jadi jangan nanti biar tidak tertukar-tukar yang politik jadi
melakukan perbandingan dengan unsur-unsur pemerintahan, yang pemerintahan melakukan perbandingan dengan aspek-aspek politik. Itu sering terjadi. Kita coba di kalian dulu. Oke, untuk perbandingan pemerintahan itu biasanya sering dirujuk pada pada apa ya, pada bidang yang melakukan penelitian, melakukan studi gitu kan, dengan fokus adalah tentang negara-negara atau tentang negara bangsa yang ada di Eropa. Nah, yang jadi fokus utamanya adalah lembaga-lembaga formal berikut fungsi-fungsinya di negara itu. Jadi eksekutifnya yang dilihat, ya, legislatifnya yang diteliti, gitu kan, yudikatifnya bagaimana bekerjanya, itu yang berat di situ di dalam perbandingan pemerintah. Nah, lembaga-lembaga lain yang seperti partai politik itu dianggap sebagai lembaga pelengkap, dan kepentingan misalnya itu dianggap sebagai lembaga pelengkap. Perbandingan pemerintahan dia akan fokus sekali dengan yang tiga tadi, lembaga-lembaga formalnya. Eksekutifnya seperti apa, bagaimana pemerintahnya dikelola, programnya seperti apa saja dalam melaksanakan mencapai tujuan eh, negaranya. Seperti itu. Ketika kita melihat bagaimana partai politik, bagaimana kelompok-kelompok kepentingan, gitu kan, yang kemudian menjelma sebagai indikator utama dalam pembentukan budaya politik di sebuah negara, itu dianggap sebagai hanya faktor pelengkap saja. Jadi bukan primary, bukan utamanya. Utamanya tetap dengan pemerintahan, utamanya itu dia akan fokus ke dalam tiga titik lembaga utama dalam negara. Dari eksekutif, dan legislatif, dan yudikatif. Ya, biasanya berkutat tentang kebijakan juga, dan produk-produk pemerintahannya. Nah, jadi kalau disimpulkan itu studi perbandingan pemerintahan itu berkaitan dengan upaya untuk membandingkan lembaga-lembaga politik formal. Eh, Ya, dia cukup membandingkan negara satu dengan negara yang lain, atau negara satu dengan sekumpulan negara. Secara sederhananya mungkin seperti itu. Perbedaannya dengan perbandingan politik gitu kan, berbeda dalam fokusnya. Dalam perbandingan politik ya, yang membedakan dari perbandingan pemerintahan adalah perbandingan politik itu tidak terbatas hanya kepada tiga lembaga formal tadi, lembaga formal negara, tapi perbandingan politik ini meluas ya, dia menelaah semua aspek kehidupan politik pada umumnya di suatu tempat, di suatu komunitas, di suatu negara, di suatu waktu. Tidak terbatas hanya pada lembaga-lembaga politik dan fungsinya, gitu kan. Bahkan kalau di perbandingan politik ini, perhatian dari studi perbandingan politik itu bukan cuma di kegiatan politiknya saja, kadang bukan cuma ngurusin pemilunya saja, bukan cuma ngurusin eh, bagaimana kekuasaan itu diestafetkan, gitu kan, misalnya dari eh, kenapa di Inggris ada House of Commons gitu kan, dengan gaya bikameralnya, kenapa ada House of Commons, bagaimana House of Commons bekerja, bagaimana House of Lords bekerja, tidak hanya terbatas di situ, tapi mungkin bisa sampai ke eh, apa bagaimana House of Commons itu apa mendapat kepercayaan dari rakyatnya, sistem pemilunya seperti apa gitu, apa sih tren-tren yang terjadi di misalnya di isu internasional sedang bergeser pada COVID-19 misalnya, apa yang terjadi kepada apa cara meraup suara partai politik yang ada di sana, sehingga partai politik itu bisa berujung kepada menempatkan anggotanya, perwakilannya dalam sebuah house of commons. Itu aspeknya sangat luas ya, tidak disempitkan kepada operasional beberapa lembaga saja. Nah, yang juga jadi studi dari perbandingan politik itu bukan cuma kegiatan pemerintahan yang berlevel nasional saja ya, di sebuah tempat, tapi juga eh, yang jadi fokus dari perbandingan politik itu bisa sampai kepada kegiatan-kegiatan politik di tingkat yang di bawah itu.
juga masuk kepada yang utama. Misalnya kegiatan politik di bawah level nasional itu apa saja gitu. Kita bisa melihat sebagai misalnya dari level komunitas, level asosiasi-asosiasi, asosiasi-asosiasi itu apa ya? Sebutlah NGO, LSM, bagaimana mereka mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ada Pak, ada. Misalnya kita ketemu dengan Greenpeace, sebuah NGO internasional di mana di setiap negara dia punya isu yang berbeda, dia punya concern yang berbeda, dia punya fokus kajian yang berbeda, tapi yang apa yang sama, mereka sama-sama punya kemampuan untuk mempengaruhi bagaimana kebijakan sebuah kebijakan pemerintah dibuat, sebuah proses politik terjadi sehingga memunculkan kebijakan pemerintah itu dibuat. Misalnya itu di tingkat asosiasi-asosiasi. Nah, dibandingkan ya dibandingkan dengan perbandingan pemerintahan misalnya yang apa, dia bukan perbandingan politik ini bukan cuma sekedar berfokus pada kegiatan-kegiatan politik formal saja ya, nasional atau internasional, tapi juga dia juga melihat ke yang lebih luas dari itu semua aspek yang mampu memunculkan nilai politiknya dia bisa dijadikan objek kajian. Dia luas, dia meluas. Nah, oke, sampai sini ini sesi duanya. Nah, sekarang kita lihat sesi tiganya. Nah, perbandingan politik ini juga dibagi dua ya, ada yang gaya lama sama gaya baru. Nah, katakanlah perbandingan politik itu dibagi dua, jadi satu perbandingan politik lama dan ada perbandingan politik yang uh, kontemporer lah yang sekarang, yang bukan sedang yang terjadi sekarang. Perbandingan politik lama ini ya itu adalah dia adalah satu gerakan gerakan keilmuan yang tidak lepas dari apa yang dinamakan sebagai gerakan intellectual revolution di dalam ilmu politik. Apa itu intellectual revolution? Nanti kalian bisa googling ya. Tapi di situ adalah isinya tentang para intelektual muda yang di tahun 1952 mereka mengadakan semacam seminar mengenai perbandingan politik di Northwestern University Amerika. Isinya sih mereka berkumpul kemudian melakukan kritik terhadap studi-studi perbandingan politik sebelumnya. Di Northwestern itu kemudian ketemulah kelemahan-kelemahan studi perbandingan lama. Nah, kenapa kita perlu tahu kelemahan-kelemahan studi perbandingan yang lama ini? Karena kita harus menghindari itu ketika kita misalnya nanti dalam perkuliahan ini kita buat tugas, mencoba membuat tugas yang terkait dengan perbandingan politik, melakukan perbandingan apa saja itu kelemahan yang dianggap sebagai kelemahan-kelemahan studi perbandingan lama. Ini satu eh, apa yang disebut sebagai konfiguratif deskriptif. Jadi studi perbandingan politik lama itu dia lebih cenderung memberikan penekanan pada deskripsi yang mendetail mengenai sistem politik tertentu atau bagian-bagian di dalam sistem-sistem politik tertentu tersebut. Kenapa tidak bagus? Karena kemudian hasilnya adalah apa ya? Studi-studi seperti ini tuh lebih lebih pasnya tuh kalau disebut sebagai studi tentang konfigurasi gitu loh, studi tentang eh, bentuk pemerintahan saja gitu. Dan ini sempit kalau untuk ilmu politik ini sempit. Jadi ya ini yang pro lebih perbandingan politik itu tidak berbeda sih dengan perbandingan pemerintahan gitu. Masalah konfigurasi saja. Ini kemudian dikritik, gitu kan? Ini kemudian dikritik. Kritiknya itu kan
tidak bisa sih disebut sebagai studi perbandingan gitu. Di dalam studi-studi sebelumnya itu kan ada, sebetulnya ada upaya membandingkan sistem politik yang satu dengan sistem politik yang lain. Tapi ternyata dalam perbandingan politik lama susah, ya, susah untuk disebut sebagai studi perbandingan karena biasanya isinya hanya berisikan kumpulan tulisan deskriptif mengenai ya konfigurasi mengenai negara-negara atau bagian dari negara-negara yang dibandingkan itu. Jadi nggak holistik, nggak menyeluruh. Kayak kamu misalnya ngomongin tentang Indonesia tapi dengan sampel Jambi atau ngomongin Indonesia tapi dengan sampel Jakarta, ya tidak bisa seperti itu. Kemudian bagaimana, oh ternyata orang Indonesia itu murah senyum. Mungkin dia orang yang bilang seperti itu kan mungkin mainnya nggak pernah main ke daerah-daerah konflik, nggak pernah main-main ke daerah-daerah tambang, gitu. Main ke ya, para pengungsi di Sidoarjo, di Lapindo sana, gitu. Tidak murah senyum. Jadi ada kelemahannya itu generalisasi. Itu dianggap sebagai kelemahan. Nanti kalau misalnya untuk memunculkan perbandingan politik yang baru, sebaiknya hal ini dihindari. Konfiguratif deskriptif itu dihindari. Jadi kalau mau ngomongin semua, ya bisa mewakili. Kalau ngomongin Indonesia, ya minimal barat, tengah, timur lah. Kalau mau membicarakan pemerintahan, ya tidak cuma ngomongin eksekutifnya, tapi bagaimana juga eksekutif itu apa proses bagaimana eksekutif itu berkolaborasi dengan legislatifnya, bagaimana yudikatif mengawasi kolaborasi tersebut. Baru kita bisa ngomongin sistem pemerintahan. Jadi praktiknya tidak sekedar hanya perbandingan politik Indonesia dengan Australia, Indonesia presiden, Australia tidak sesederhana itu saja. Nah, selanjutnya yang kedua adalah formal legalism. Ya, ini kelemahan yang kedua, formal legalism. Eh, Selain terlalu melakukan penekanan terhadap deskripsi pada konfigurasi mengenai negara-negara tertentu, biasanya studi perbandingan politik lama ini lebih memberi penekanan pada struktur-struktur legal formal dari suatu negara. Yang tadi itu kan, yang tadi kita bahas sebelumnya itu kan menjadi ciri khas dari perbandingan pemerintahan. Ya, perbandingan politik lama itu cenderung melihat yang ya sudah yang legal formalnya saja, institusionalnya saja, lembaganya saja. Misalnya kalau mau melihat buruh, yang dilihat adalah perusahaannya, yang dilihat adalah serikat buruhnya. Padahal yang diinginkan oleh perbandingan politik adalah bahkan sampai ke tahap ketingkatan individu. Bagaimana buruh itu secara individual misalnya punya keinginan, punya hak politiknya seperti apa gitu. Tergantung konteks apa yang mau dibahasnya ya, tapi tidak bisa hanya sekedar mengandalkan struktur legal formal dari satu organisasi negara gitu, tidak sesempit itu. Eh, di perbandingan politik lama memang yang kuat itu adalah mempelajari tentang bagaimana institusi-institusi tertentu yang formal tentu saja, seperti kalau ngomongin perbandingan politik itu katanya harus ngomongin parlemennya seperti apa, kabinetnya, birokrasinya, lembaga peradilan seperti apa, ya hanya berkutat kepada eksekutif, yudikatif, legislatif saja. Dan itu tidak menarik di era sekarang, itu tidak cukup. Nah, yang ketiga itu studi perbandingan politik lama itu punya corak parokialisme. Parokialisme ini apa ya? Parokial itu karena gini, di dalam studi perbandingan politik lama itu dia ini lebih terkonsentrasi dan berorientasi pada negara-negara Eropa saja.
Jadi kayak ngomongin sistem hukum, kalau ngomongin hukum kita kiblatnya pasti ke Belanda. Kalau membicarakan tentang bagaimana parlementer itu bisa akur dengan monarki, kita membicarakan Inggris. Kalau mau membicarakan tentang bagaimana demokrasi, kebebasan, eh, hak dan kewajiban orang pasti ke dulu ke Perancis, gitu kan. Ya, nah, ini yang disebut dengan parokialisme, parokial, separuh aja yang diambil negara-negara Eropa saja. Nah, bahkan lebih parahnya lagi, kan di Eropa itu negara bukan cuman tiga yang saya sebut tadi, tapi ternyata negara-negara di Eropa itu eh, banyak gitu loh, lebih dari tiga itu. Tapi biasanya dalam perbandingan politik lama selalu negara-negara yang itu saja gitu yang disebut, yang dijadikan bahan perbandingan. Padahal tidak bisa seperti itu juga, karena yang kecil-kecil juga lebih unik. Monaco gitu kan, bagaimana sih politiknya dikelola di era modern seperti sekarang. Padahal mereka tidak punya kekuatan, mereka bisa bertahan sampai sekarang, padahal mereka tidak punya kekuatan militer atau apapun. Ya, negara di Eropa kan banyak, tapi biasanya yang dijadikan bahan perbandingan ya pasti itu saja. Kalau nggak Inggris ya Jerman, kalau yang nggak Jerman ya Perancis, kalau nggak Perancis ya paling yang agak blasteran sama Asia, Rusia gitu. Jadi Eropa, Asia, dan itu nggak bagus. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah apa yang disebut sebagai eh, konservatif konservatifisme, konservatif konservatism. Apa istilah itu, apa sih maksudnya? Ya, karena ini merujuk pada bahwa studi perbandingan politik lama itu dia lebih memberi penekanan ya pada sesuatu yang sudah permanen atau tidak berubah, atau kita kenal sebagai yang namanya status quo. Dia punya penekanan tersendiri kepada status quo. Itu aja. Yang sudah berkuasa, yang sudah mendominasi itu aja yang dibahas terus. Nah, ini bisa terlihat dari lembaga-lembaga politik yang menjadi pokok kajian dari perbandingan politik lama. Contoh, misalnya diletakkan dalam konteks apa yang sudah menjadi tradisi, yang sudah menjadi masa lalu, keteraturan dan stabilitas. Nah, kalau misalnya ada apa eh, perhatian terhadap perubahan-perubahan kecil yang selalu terjadi di negara-negara, termasuk negara-negara Eropa. Nah, eh, pasti harus selalu dikaitkan, baru menjadi perhatian ketika perubahan-perubahan kecil itu berkumpul, berevolusi, kemudian jadi ya mungkin levelnya harus sampai tahap revolusi. Jadi dia ini tidak peka akan fenomena-fenomena kecil, perbandingan lama itu tidak peka akan fenomena kecil. Yang sekarang yang dilakukan adalah kita banyak sih melihat perbandingan politik yang menarik ya. Misalnya dalam dalam beberapa bulan ini kan masalah COVID ini. Itu itu apakah bisa masuk di dalam kerana politik? Bisa banget. Berkaitan dengan jumlah manusia yang banyak, berkaitan dengan bagaimana cara negara memperlakukan masyarakatnya, ya bisa bisa sekali. Dan itu dilihat dari berbagai aspek. Kita bisa lihat dari berbagai macam kasus penanggulangan COVID yang dilakukan oleh berbagai macam negara di seluruh dunia. Itu memang menjadi kayak apa, untuk orang yang concern terhadap perbandingan politik, itu jadi hal yang menarik gitu. Dan sudah dilakukan sebetulnya. Ada berbagai macam webinar apa eh, fokus terhadap hal-hal kecilnya yang dibicarakan. Poin keempat ini intinya sih perbandingan yang lama itu cuma fokus kepada yang sudah ajek, yang sudah itu saja gitu. Enggak, ya Inggris itu kerajaan, ya, Inggris itu eh,
sudah seperti itu gitu. Inggris itu tradisinya seperti itu. Nah, tidak dipertanyakan, tidak ada ruang untuk isu-isu baru yang kecil. Misalnya. Tidak ada pertanyaan tentang apa yang terjadi dengan apa eh, perolehan suara Partai Demokrat misalnya sejak Trump menghentikan perekrutan tentara-tentara muda di Amerika ke Irak atau Afghanistan. Apakah suara dia naik? Tidak ada yang ke situ. Nah, perbandingan politik itu eh, bisa sampai ke situ, bisa sampai menyinggung bagaimana misalnya apa hmm, Korea Selatan misalnya apa menjual mempopulerkan kembali yang kita kenal sebagai wajib militer di beberapa negara Asia dengan melalui diplomasi budayanya, gelombang yang kita kenal sebagai K-pop dan macam-macam. Bagaimana wajib militer kemudian jadi populer kembali. Itu kan kita bisa melihat dampaknya terhadap Indonesia dan dampaknya terhadap misalnya Malaysia. Perbandingan politik harusnya seperti itu. Tidak cuma hal-hal yang sudah firm, sudah solid, tapi juga hal-hal yang spekulasi. Ini paling asik sih sebetulnya kalau untuk perbandingan politik ini paling asik untuk sebagai material skripsi sebetulnya. Cuma membicarakan bagaimana partai politik boleh membicarakan bagaimana partai politik ternyata lebih besar pendapatan suaranya ketika isi calonnya adalah didominasi oleh yang muda daripada pemilihan tahun lalu, bisa beda waktunya ya. Lalu di mana parpol itu menang tapi dengan perolehan suara yang kecil karena ada apakah ada faktor yang mempengaruhi dari umur caleg yang dicalonkan yang ditawarkan oleh partai tersebut. Bisa sampai ke hal-hal kecil. Ya luas. Nah, yang kelima ya, yang kelima, studi perbandingan politik lama juga kelemahannya itu ada di apa yang disebut dengan non-theoretical emphasis. Non-theoretical emphasis. Ya. Dia tuh punya karakteristik yang apa? Membesarkan pada sisi yang di luar teori yang sudah aja, ya, di luar teori yang sudah ada gitu. Apakah perbandingan politik itu tidak memerlukan melakukan studi perbandingan politik lama itu tidak perlu didasarkan pada konsep-konsep teoritis? Ya enggak juga. Cuman apa dilihat kurang itu karena perbandingan politik lama ini dia lebih cenderung memberi penekanan terhadap normatif theorizing gitu loh. Jadi teori-teori normatif saja yang keluar gitu. Kita bicara tentang hegemoni tapi hegemoni secara saklek. Gitu. Hegemoni harus begini, begini, begini. Tidak ada pengembangannya. Tidak membuka ruang untuk munculnya teori-teori baru. Padahal harusnya di sekarang, di era sekarang, fenomenanya berkembang, teorinya pun juga mau tidak mau harus harus apa ya, muncul juga ya banyak teori-teori yang baru. Di sini harusnya ilmu berkembang. Jadi perbandingan politik lama dikritik salah satunya karena itu. Dia sangat normatif. Konsep-konsep teoritis yang dirumuskan secara acak atau yang dirumuskan secara terorganisir gitu kan itu eh, belum pada saat itu pada di era perbandingan politik lama itu memang eh, belum bisa diuji gitu. Dianggap belum bisa diuji ya. Tidak bisa dijadikan fakta-fakta empiris, belum dikembangkan lah pada saat itu. Kalau sekarang kan dengan fenomena yang ada gitu kan teorinya belum ada, belum pernah dibicarakan, orang bisa saja langsung mengemukakan itu sebagai sebuah teori yang baru. Tapi kalau dulu dia punya apa keterbatasan tersendiri dalam melakukan teorisasi. Nah, kemudian yang terakhir gitu kan
eh Perbandingan politik lama ini coraknya ini methodological insensitivity, ya. Jadi gini, para ilmuwan ilmuwan politik lama itu ya yang bermain di ranah perbandingan politik ini, mereka belum mengembangkan teknik seleksi, teknik mengkoleksi, teknik mengolah data secara sistematis. Nah, karakteristik seperti ini kan itu ya, dia turun temurun ya. Karakteristik ini turun temurun. Ya, karena dulunya studi perbandingan politik lama itu kan memang cenderung deskriptif dan mempelajari lembaga-lembaga yang legal formal saja, seperti yang kita ulas di sebab kelemahan satu dan dua. Nah, di dalam studi-studi demikian memang tidak perlu sih adanya metodologi penelitian yang rigid gitu, yang solid, yang kuat. Tapi biasanya eh, ya itu tidak berakhir baik juga biasanya. Validitas dari penelitian itu dari hasil dari penelitian itu kemudian bisa jadi dipertanyakan. Jadi kalau yang sekarang sih metode itu penting gitu. Misalnya tercermin dengan ya kalau kalian yang melihat tinggal kalian menulis skripsi itu kan dia diwajibkan tuh untuk adanya metode penelitian. Ya, karena ya itu gambaran saja bahwa di sekarang sih di semua sisi ilmu sosial nggak bisa dikesampingkan metodologi kalian apa itu metode itu penting. Bagaimana bisa sampai ke hasilnya A itu kita yang lebih penting prosesnya daripada kadang ya di beberapa kasus itu perbandingan politik lama dianggap salah satu kelemahannya ini yang terakhir ya yang ke 6 ini adalah dia nggak sensitif terhadap metode, dia nggak peduli. Tapi seiring dengan semakin rumit, seiring dengan semakin banyak objek perbandingan politik gitu kan, kemudian secara keilmuan itu pun dia naik level lah. Sekarang harus harus teorinya ada. Nanti, oke, nanti semua yang yang saya jelaskan ini itu nanti kita coba dibuat menjadi sebuah tugas paper, karena paper itu kalian akan coba melakukan perbandingan dari satu negara lain, dalam terserah dalam bidang apa ya. Nggak harus selalu tadi, jangan selalu terpatahkan dengan memperhatikan berbagai formal-formal saja, tapi juga bisa terhadap berbagai macam hal. Kalau di politik agraria yang melakukan perbandingan politik yang saya hafal itu adalah Nurfauzi Rahman. Nah, beliau itu membuat perbandingan pergerakan kaum tani itu di Indonesia dengan beberapa negara yang dominan petaninya, Amerika Latin, Brazil, ya Brazil Amerika Latin. Dia melakukan perbandingan itu. Ada kesamaannya, ada perbedaannya, hasilnya jadi menarik. Saya lupa, ya, tapi sudah pernah dilakukan sampai ke level itu. Jadi ketika membicarakan perbandingan politik, yang saya inginkan adalah kalian tidak langsung terpikirkan dengan Wikipedia, profiling negara, terus eh, di, disandingkan, terus kalian buat analisis sendiri mana yang lebih unggul dan tidak. Nah, perbandingan politik tidak sesempit. Oke. Nah ini adalah apa ya sebagai eh, sebagai pengantar sebetulnya, sebagai pengantar saja untuk perkuliahan. Ya. Eh, Nanti di minggu depan saya akan coba eh, berarti karakteristiknya perbandingan politik yang baru seperti apa Pak? Gitu kan? Ya dia punya solusi untuk apa? Untuk keenam kelemahan tadi gitu loh. Dia ada jawaban terhadap keenam jawaban kelemahan yang dianggap
orang itu sebagai kelemahan perbandingan politik. Hasil dari kelemahan perbandingan politik itu biasanya yang terjadi adalah eh, generalisasi. Generalisasi itu menyamaratakan semua orang, padahal cuma satu orang gitu, tapi yang salah itu semuanya memang kayak gitu tuh kalau orang itu tuh. Nah itu kelemahan paling fatal, sorry, kesalahan paling fatal yang biasa terjadi di perbandingan politik, generalisasi. Untuk bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana gaya perbandingan politik di era sekarang itu kita akan lanjutkan di obrolan selanjutnya. Untuk RS memang belum saya upload, materi juga rasanya belum ada di kelas kalian ya. Tapi eh, kita akan coba susulkan untuk baik. Terima kasih. Saya harus pergi karena sudah jam 3 sore. Saya ada acara juga. Eh, Semoga berguna. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.